Anda masih menyaksikan Economic Challenges. Pemirsa dan juga Leo, peran kepala desa ini sangat penting dan juga strategis untuk pembangunan desa. Dan pembangunan desa ini berkontribusi 84% pada pembangunan nasional. Oleh karena itu alokasi dana desa pun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 4 ini memberikan alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam APBN setelah dikurangi dana alokasi khusus. Leo dan pemirsa, dengan keberadaan hampir 75.000 desa di Indonesia, ini kita bisa lihat dana desa alokasinya terus bertambah dari tahun 2015 20 triliun, tahun 2023 ini sudah mencapai 70 triliun. Jika diasumsikan ada hampir 75.000 desa, maka kurang lebih satu desa bisa menerima 900 juta rupiah dalam satu tahun di satu desa di tahun 2020. Leo, ini jumlah yang cukup besar dan ada desa yang menerima dana mungkin lebih dari 960 juta rupiah. Nah, Leo dan pemirsa, namun laporan dari Indonesian Corruption Watch ini mengatakan bahwa sektor dengan kasus korupsi tertinggi adalah sektor dana desa. Dengan kasus korupsi pada tahun 2021 ada 154 kasus. KPK sendiri dari tahun 2012 sampai tahun 2021 mencatat ada sekitar 600 kasus yang melibatkan kepala desa ataupun perangkat desa dengan ada keterlibatan dari 686 kepala desa. Oleh karena itu memang dana desa ini memang harus dimanfaatkan supaya efektif dan tidak menjadi celah korupsi. Leo. Ini menjadi menarik karena tadi saya waktu tanya ke Pak Arifin, kalau dana desa dihilangkan, apakah masih mau minta perpanjangan? Belum dijawab sebenarnya. Saya mau bertanya ke Prof. Jo dulu. Prof. Jo, itu kan tadi ada data ya, memang kalau dilihat nominal, persentase, 600 ya, Mercy ya, itu kan dibanding 75.000 desa, ya kecil lah ya, 1% begitu ya. Tapi kan itu juga menjadi pertanyaan, kalau kemudian diperpanjang jadi 9 tahun, apa jaminannya bahwa itu akan lebih efektif menggelontorkan dana desa untuk rakyatnya, atau jangan-jangan nanti yang 600 kasus itu bertambah menjadi, saya tidak tahu apakah 5.000, apakah berapa ribu, bagaimana Prof? Saya kira itu memang terkait dua faktor ya. Satu faktor aktornya, yaitu kepala desanya itu sendiri. Kita tahu kan rekrutmen kepala desa itu kan hanya berdasarkan kepada pendidikan SATP. Atau SMP yang SMP atau yang sederajat. Jadi itu sangat minim lah ya untuk punya kemampuan mengelola uang yang miliaran. Ya, bahkan miliaran dah kalau dana desa tambah ADD dan sebagainya itu. Nah, yang faktor yang kedua, tata kelola dana desanya yang juga harus kita mantapkan, sempurnakan Pak Wamen ya, supaya ada keterlibatan publik dan masyarakat lebih kuat. Misalnya BPD ya, itu ada studi yang menunjukkan BPD kurang terlibat, gitu ya kan. Nah, sehingga dengan demikian lebih dominan peran Pak Kades lah gitu ya. Nah, jadi kalau faktor-faktor itu bisa kita upayakan diperbaiki, ditingkatkan, ya, maka saya kira kasus-kasus yang negatif ini ya, korupsi itu ya, korupsi kepala desa yang jumlahnya sudah hampir 600, kalau nggak salah ICW datanya sampai hampir 1,5 triliun itu jumlahnya. Ini memang bukan persentase atau apa, tapi kita mewaspadai ini ada kasus korupsi di desa dari dana desa. Nah, itu kan yang harus kita ubah dan perbaiki. Itu dua faktor tadi, soal aktor yang harus kita perbaiki rekrutmennya, plus yang juga kita harus betulin tata kelola dana desa yang lebih melibatkan publik, masyarakat, khususnya badan permusyawaratan desa. Kalau melihat ini pertanyaannya kan jadi bagaimana pengawasan ya, ke Pak Kang Saan dulu, karena kan salah satu fungsi DPR mengawasi katanya. Pengawasan dana desa itu, Kang Saan, itu seperti apa sih dilakukan? Kenapa kemudian ada angka-angka yang menyeleweng tadi? Jadi gini memang ya, ini kan pertama terkait dengan soal tata kelola ya. Tata kelola pemerintahan desa. Dalam tata kelola pemerintahan desa itu kan terkait dengan pengelolaan anggaran desa. Anggaran desa itu kan ada 3 lah minimal sumbernya. Ada dana desa dari APBN, ada dana dari pemerintah provinsi, ada dari ADD dana desa dari kabupaten. Kalau di total itu kebetulan saya coba pernah hitung, itu kurang lebih sekitar 2 miliar per tahun. 2 miliar per tahun per desa? Per desa. Itu dari apa sumber ya. Belum lagi juga nanti ada hal yang sifatnya insidental. Hal-hal misalnya kayak ada program dari PUPR misalnya terkait
macam-macam untuk desa kan, itu kan banyak juga program-program itu. Nah, yang intinya itu adalah bagaimana nanti desa itu mengedepankan prinsip soal transparansi tadi. Transparansi dan akuntabilitas, pertanggungjawaban. Nah, jadi kalau dua ini tata kelola pemerintahannya yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas ini bisa diterapkan dengan baik, maka semangat untuk membangun desa itu menjadi hal yang bisa kita harapkan gitu. Jadi gini, saya memahami gini ya, kenapa Pak Jokowi dari visi misi dan nawacitanya kan, itu kan membangun desa, membangun Indonesia lewat kebangkitan desa. Kan itu desa kuat, istilahnya Indonesia maju dan berdaulat. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin logika ini, kalau kita ingin melakukan percepatan, apakah itu pemerataan, apakah itu pembangunan, agar semua merata itu tadi, secara serempak ya, sistemik itu, serentak ke atas, itu kan memang melalui dana desa. Jadi dana desa itu semangatnya adalah dalam rangka percepatan. Percepatan pembangunan, percepatan pemerataan, percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan dana masuk ke desa, itu ada daya beli nanti meningkat. Karena ada perputaran uang di desa. Ada namanya nanti itu padat karya, macam-macam. Sehingga perputaran ekonomi di desa itu menjadi tinggi. Nah, ketika perputaran tinggi, daya beli juga menjadi tinggi, sehingga juga itu mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi kalau misalnya itu nggak akan kurang maknanya kalau tata kelola pemerintahannya itu tidak diperbaiki di desa. Maka saya katakan kalau memang mau ada revisi itu bukan semata-mata pasal 39 jabatan, tapi banyak hal. Nah, pasal 39 soal jabatan kalau cuman itu kasarnya perpu aja bisa gitu loh kan, istilahnya kan kalau soal itu kan itu. Jangan mudah-mudah mengeluarkan perpu lah. Enggak, maksudnya kalau cuman minta itu doang kan gitu. Masa sih cuman minta itu doang kan harus ribut semua nih. Tidak ribut loh, kemarin damai loh, tadi ada gambar. Bukan misalnya isunya kan gini. Misalnya kita nanti revisi. Nah, itu kan bisa. Jadi ini sekarang ini kalaupun misalnya nanti akan revisi, pemerintah misalnya setuju. Saya misalnya dari partai pemerintah koalisi. Tentu kalau partai-partai koalisi ini setuju, pemerintah setuju, revisi bisa jalan. Tapi kalau partai koalisi ini setuju tapi pemerintah nggak setuju, kan nggak jalan juga. Atau misalnya pemerintah setuju revisi, tapi partai koalisi ini enggak, kan nggak bisa jalan juga. Jadi makanya untuk menyamakan persepsi ini tadi, saya ingin tuntutan-tuntutan dari perangkat desa dan kepala desa lewat APDESI, PAPDESI maupun IPPDI itu akan kita ramu dan akan kita bicarakan, akan kita evaluasi, kita kaji mendalam dan sebagainya. Kira-kira di mana urgensinya? Ini penting menurut saya nanti dengan Kemendes. Jadi Kemendes juga misalnya dengan Kemendagri itu merumuskan secara bersama. DPR Komisi 2 dengan Komisi 5 itu merumuskan secara bersama, karena kan ini udah lintas komisi, lintas kementerian kan, itu bisa pansus tuh jatuhnya. Tadi Kang Saan juga menyoroti transparansi dan akuntabilitas dana desa. Apakah ini sudah dilakukan termasuk pengelolaan BUMDes? Ini apakah sudah transparan dan akuntabel, Pak Arifin? Sebenarnya yang paling transparan itu adalah pemerintahan desa dibanding hierarkinya nih. Kenapa? Karena pemerintah desa itu kan langsung dengan masyarakatnya. Ada musyawarah. Ada musyawarah desa. BPD langsung untuk melakukan musyawarah desa. Dana yang datang ke desa, berapapun juga, ini ideal nih. Pasti akan dibawa dalam musyawarah desa. Seluruh komponen masyarakat itu diajak. Ada berapa uang, untuk apa dan segala macam sesuai dengan prosedur yang ada. Itu pada intinya desa itu sangat transparan. Dan sangat melekat di mata masyarakat. Jadi yang namanya kecurigaan sangat berat itu tidak terjadi. Kalau 600-an kasus yang tadi ada datanya itu kalau kita lihat masih kecil dibanding dengan hierarkinya di atas. Tapi ada ya? Presentasinya dari 74.000 loh, cuma 600, nggak 1%. Tapi kan ada? Ya itu jelas ada. Kenapa? Karena maaf ya, tadi kata Prof, kan seorang kepala desa
hanya sebatas SMP persamaan untuk mengolah uang sekian miliar, kan kaget. Mungkin pemahamannya itu juga benar tidak ya? paham. Bisa saja terjadi. Kurang kapasitas SDM itu benar. Bisa terjadi. Mungkin itu. Yang kedua, mungkin desakan-desakan dari pihak-pihak lain. Yang terutama ini adalah buntutnya dari Pilkades. Mungkin bisa saja dana yang besar itu bisa, itu mungkin saja terjadi. Itu bisa Pilkades yang gede. Pak Wamen kelihatannya mau bicara, silakan. Bukan, jadi begini. Betul apa yang dikatakan Pak Arifin. Ini kalau soal transparansi, desa transparan loh. Karena seluruh anggaran desa ini dipajang dalam baliho. Di baliho. Kita aja bisa lihat, oh iya penerimaan apa. Coba aja keliling desa. Didaftarkan ya, diumumkan. Bukan dipasang baliho. Ada baliho. Iya, diumumkan. BDS-nya. Jadi kalau soal transparansi oke. Cuman pengelolaan, tata kelola, prioritas, merumuskan masalah. Nah itu memang harus ada supervisi berikutnya. Jadi saya selalu yakin dengan desa. Karena masa depan Indonesia ada di desa loh. Saya selalu bilang, tidak ada desa miskin di Indonesia. Yang ada adalah desa yang belum menemukan potensinya dan bagaimana mengelola potensi itu. Jadi banyak yang nggak tahu. Begitu. Ini karena kondisinya sangat ekstrim desa ini. Perbedaannya luar biasa. Jadi 191 juta hektar luas daratan Indonesia ini, 91% itu wilayah desa. 91%? Persennya wilayah desa. Kota cuma 99%. Ya, bayangin, 191 juta hektar daratan, cuman 91%-nya wilayah desa. Jadi di Jawa rata-rata desa itu 300 sampai 500 hektar. Penduduknya 6.000 sampai 12.000. Sementara di Kalimantan luas satu desa 15.000. Pak Wamen tadi di Papua penduduknya cuma 200. Kang Saan mengatakan, Pak Budi, bahwa ini tergantung pemerintah nih soal revisi tadi itu ya. Kan salah satunya mengakomodir aspirasi dari Kades. Arahnya akan merevisi segera sebelum pemilu 2024 atau menunggu setelah itu atau bagaimana? Nah, kalau hasil pengamatan saya dari desa selama hampir 9 tahun mau 10 tahun ini perjalanan desa, saya cuma lihat kemajuannya tidak merata. Jadi ada desa yang maju sangat cepat. Bantum malah. Bayangin dalam 3 tahun dia bisa dari tertinggal langsung mandiri. Maju mandiri. Cuma ada desa yang jalan di tempat. Lebih banyak yang jalan di tempat? Enggak, lebih banyak yang maju dong. Cuman kok nggak merata nih. Padahal tujuan kita kan pemerataan. Karena Kementerian Desa ini paling tidak ini bersinggungan dengan 19 sektor pemerintahan. 19 loh. Secara langsung tidak langsung. Pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM. Sebut aja. Perikanan. Kementerian ini kan kesana semua. Stunting misalnya. Ujungnya desa. Program ketahanan pangan desa. Permasalahan berarti tidak merata begitu ya pembangunan dan kemajuannya. Kecepatannya tidak merata. Nah ini kan berarti kita harus evaluasi. Jadi kalau kita bicara soal revisi Undang-Undang Desa, kita harus merumuskan secara cerdas dan substantif. Kenapa ini tidak jadi percepatan yang merata? Evaluasi. Kalau mau Jawa ya, desa di Jawa sangat cepat. Karena kalau kepala desanya ngawur sedikit langsung disosmedin, selesai itu. Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami Economic Challenges kembali selepas jeda berikut ini.